Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskaran Bahlul, dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap hari Anda itu menyenangkan, sehat walafiat, ditambahnya kelimpahan rezeki, harta, lahir dan batin, halalan thayyibah, mubarakah. Oke, so kita memasuki pada episode yang kedua. Jadi sebelum kita masuk kepada episode yang kedua, kita akan review kembali di episode yang pertama tentang kunci pergeseran mindset, tentang ikhtiar, rezeki, dan sedekah. Oke. So, untuk masuk kepada seri yang kedua di sini, kita akan berbicara lebih dalam tentang perbedaan, ya, mendalam antara harta dan rezeki, serta bagaimana ujian hidup, baik kesulitan maupun berkelimpahan, berfungsi sebagai sarana untuk mendewasakan jiwa. Alright, so Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, so nah ini saya akan ambil judul harta bukanlah rezeki yang sebenarnya. Aneh kan? Yes, harta bukanlah rezeki yang sebenarnya. Nah, sering nggak kita mempunyai prasangka tentang, atau kita pernah mendengar deh, katanya orang yang sering berbuat dosa, atau katanya dosa itu adalah penghambat rezeki, penghalang terkabulnya doa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dalam tanda kutip nih selalu berbuat dosa, tapi kehidupannya justru dipenuhi oleh kelimpahan harta? Oke. Menarik kan? Pertama, kita harus paham dulu bahwa tidak semua harta itu adalah rezeki. Ingat, tidak semua harta itu adalah rezeki. Rezeki itu adalah apa yang engkau ambil manfaatnya. Kalimat ini bukan dari saya loh. Ingat ya. Kalimat ini saya kutip dari perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi manfaat yang dimaksud Imam Al-Ghazali dalam pernyataan ini, itu kita balik lagi, refleksi balik. Manusia terdiri dari tiga bagian. Tiga bagian kata beliau. Yang pertama itu adalah tubuh. Yang kedua itu nafas, ego, kemauan, dan ruh. Jadi tubuh, nafas, dan ruh. Masing-masing ketiganya memiliki kebutuhan. Tubuh memiliki kebutuhan akan kesehatan, makanan, kenyamanan, berkembang biak, seksual, dan seterusnya. Nafas memiliki kebutuhan akan kepuasan, keinginan, pemenuhan hasrat, fame, merasa dihargai, anything. Jadi semuanya yang ada hubungannya. Jadi semua sifat atau keinginan yang ada hubungannya dengan ngangkatnya ego. Nah, di sini yang menarik. Ruh ini hanya memiliki kebutuhan akan ketenangan, kedamaian, serta ingin selalu berdekatan dengan Robnya. Nah, coba siapapun bisa refleksi diri ya.
sebejat-bejatnya kita, senakal-nakalnya kita, itu ada di satu titik di saat kita sendiri. Itu selalu tergelitik dari dalam, entah itu dinamakan intuisi atau itu dinamakan spiritual talk atau spiritual connection, yang langsung berkata, Tuhan bantu saya, atau Tuhan terima kasih ya. Seperti itu. Itu pasti karena kita tidak akan bisa ada hidup dan berkehidupan tanpa ketiga entitas ini. Harus ada tubuh, nafs, dan kemudian ruh. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Manakah dari ketiga dimensi ini yang memiliki manfaat paling hakiki? Oke. Yes, Anda tepat. Yang memiliki manfaat paling hakiki itu adalah ruh. Maka dari itu, harta adalah sesuatu yang hanya kita miliki secara fisik, sementara rezeki adalah sesuatu yang benar-benar memiliki manfaat, menumbuhkan jiwa, dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Yang kita lihat hidupnya seperti penuh dosa, tapi berlimpah secara materi, itu mereka hanya mendapatkan harta, bukan rezeki. Lihat saja bagaimana mereka hidup. Ya, adakah ketenangan di dalamnya? Adakah kedamaian di dalamnya? Adakah dia butuh lagi pengakuan? Adakah dia ingin diakui? Lihat saja. Ya, buktikan saya salah. Ya, ingat loh. Yang namanya ujian itu wujudnya bukan hanya berupa kesulitan hidup, tapi kebahagiaan atas kelimpahan harta juga. Nah, coba cek di Quran surat 9 ayat 55. Ya, yang namanya ujian wujudnya bukan hanya berupa kesulitan hidup, tapi juga kebahagiaan atas kelimpahan harta. Itu ujian juga loh. Coba cek ya di Quran surat 9 ayat 55. Jadi nggak usah iri sama mereka. Justru yang ada kita ini harusnya bersyukur gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak diberikan ujian dalam wujud kebahagiaan, kelimpahan harta. Ya, ujian itu lebih sulit daripada ini. Jadi ujian ini sifatnya itu lebih sulit daripada yang dua tadi saya, kebahagiaan dan kelimpahan harta. Lalu, apakah harta itu bisa menjadi bagian dari rezeki? Jawabannya bisa. Apa itu ciri-cirinya? Nah, ini yang harus kita ketahui. Ciri-ciri harta itu adalah bagian dari rezeki. Cirinya, apabila harta tersebut memberikan kita ketenangan, kedamaian, serta kedekatan kita kepada Rob kita, kepada Tuhan kita, kepada sesembahan kita, kepada gantungan hidup kita, harta tersebut menjadi bagian daripada kendaraan kita untuk memberikan kehidupan bagi diri kita, keluarga kita, dan kepada orang-orang atau makhluk hidup di sekeliling kita. Nah, inilah yang saya maksud dengan uang atau harta itu sebagai alat menjalankan peran kita di dunia atau untuk menjalankan misi jiwa. Karena jiwa ini punya purpose. Teman-teman, nanti Wahlu, semoga sedikit yang kita sudah bahas di sini mempunyai kejelasan. Dan kita akan masuk lagi. Kita akan bedah lagi sedikit lagi tentang harta itu sendiri. Jadi
ketika harta sudah digunakan sebagai alat untuk menjalankan misi jiwa, jiwa tersebut akan otomatis memiliki kedekatan dengan rohnya. Dan itulah bentuk rezeki yang paling hakiki. Karena ketika sang jiwa selalu terkoneksi dengan rohnya, maka kedamaian dan juga ketenangan itu akan selalu hadir di dalam batinnya. Ya, bukannya kita juga duduk terus kemudian zikir seperti begini, tidak. Ya, hanya dengan sesuatu yang sangat sederhana. Misal kita minta izin, Bismillahirrahmanirrahim, manisnya enak, dinginnya juga enak, hangatnya juga enak, dan rasanya luar biasa banget. Dan diwadahi dengan gelas yang cantik. Ada yang tumpah. Kita bisa bilang, terima kasih Tuhan. Nah, begitulah. Jadi harta di situ ya seperti ini. Di saat harta itu bisa kita nikmati dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, kepada Sang Pencipta kita, dan kita lebih mengerti bahwa apa yang kita nikmati ini hanya sebagai pemberian dari Beliau. Ya, itu yang dimaksud dengan harta yang digunakan sebagai alat untuk menjalankan misi jiwa. Jiwa tersebut akan otomatis memiliki kedekatan dengan rohnya, dan itulah bentuk rezeki yang paling hakiki. Dan ketenangan of course akan hadir dalam batinnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa dirinya penuh dosa? Lalu rezekinya terasa seperti sulit, atau bahkan Tuhan itu seperti tidak mendengar doanya. Nah, itulah orang-orang yang beruntung. Aneh kan? Yes. Kok nggak didengar ya? Anda harus dengar seri kita yang pertama tentang rezeki, ikhtiar, dan sedekah. Nah, kenapa saya bilang itu beruntung? Bukan saya yang bilang, tapi dari pelajaran dari guru-guru kita. Karena di situ Tuhan sedang memurnikan jiwanya. Ingat ya, memurnikan jiwa dulu. Jadi kalau jiwanya itu benar-benar dimurnikan, ya, jiwa yang merasa dirinya berdosa, itu dia pasti apa? Ciri-cirinya nih. Kalau kita merasa berdosa, ciri-cirinya seperti apa? So ingin kembali kepada Tuhan kan? Terkadang kita bilang, yes, ingin kembali kepada Tuhan. Dia ingin memperbaiki kesalahannya. Dia ingin kehidupannya lebih baik. Dan semacamnya. So, itulah yang dimaksud dengan bentuk daripada kasih sayang Tuhan. Yang ingin memberikan hidayahnya. Karena bisa jadi apabila Tuhan tidak menghambat sedikit saja aliran rezekinya, maka dia tidak akan pernah mengevaluasi diri dan mendapatkan ketiga panggilan yang saya tadi jelaskan. Ya. Jadi kalau kita juga lupa apapun, ini hasil kerja saya dan sebagainya, kita merasa jumawa karena apa yang kita miliki dengan background yang kita pusungkan dada kita dan sebagainya. Ya. Diusik dikit. Hello manusia. Itu bukan milikmu loh. Itu dia ya. Jadi itu adalah trik Tuhan untuk menghambat sedikit saja aliran rezekinya. Kalau ruh kita itu sensitif dengan sentilan tersebut, ya, dia akan mengevaluasi dirinya. Itu dia. Jadi kita akan bisa mengevaluasi diri kita. Jadi sedikit-sedikit kesulitan yang kita terima dalam menjalankan hidup dan kehidupan, itu cara ya dalang kita, Tuhan kita berkomunikasi dengan kita atau mengingatkan kita dalam konteks yang bentuknya love, cinta.
Jadi kesimpulannya adalah harta hanyalah satu bentuk rezeki. Tidak semua harta adalah rezeki. Itu yang harus di underline. Karena sebagian harta justru bisa menjadi ujian, belenggu, bahkan pengalihan kesadaran dari jalan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah bedakan antara berlimpah rezeki dan berlimpah harta. Karena rezeki sejati adalah segala sesuatu yang membawa ketenangan dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Nah, poin kunci summary dari apa yang kita bahas adalah harta versus rezeki. Harta adalah kepemilikan fisik, sedangkan rezeki adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat hakiki bagi ruh, ketenangan, kedamaian, kedekatan dengan Tuhan. Dan kemudian ada yang namanya istidrot. Istidrot di situ adalah kelimpahan harta pada orang-orang yang banyak dosa adalah bentuk ujian yang sangat berat, seringkali lebih berat daripada kemiskinan, karena bisa betul-betul melalaikan. Misi jiwa, harta baru bisa menjadi rezeki sejati jika digunakan sebagai alat atau kendaraan untuk menjalankan misi jiwa dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik rezeki tersebut. Nah, di sini yang sering kita kesulitan, ya, sangat kesulitan untuk menerimanya. Jadi kesulitan itu sebagai hidayah. Itu terjadi kepada siapa saja, kepada diri saya, kepada istri saya, kepada siapapun. Ya, rasa sulit rezeki bagi orang yang merasa berdosa adalah tanda kasih sayang Allah untuk memanggil pulang nak. Jadi untuk memurnikan jiwa agar hamba tersebut mau introspeksi diri dan kembali ke jalan. Oke, sekarang di bawah. Di end of episode kedua, kita akan masuk kepada episode ketiga. Ingat loh, 4 episode. Cheers, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.